Salam dan selamat pagi kepada jemaat BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia dan saudara seiman yang mengikuti siaran kebaktian online pada hari ini 21 Februari 2021. Selamat beribadah kepada semua walau di mana pun Anda berada. Untuk pengetahuan seluruh jemaat, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah berkuat kuasa di seluruh negeri Sarawak mulai 15 Februari sehingga 1 Mac nanti. Mari jemaat semua kita sama-sama patuh kepada perintah kawalan ini untuk mematahkan rantaian jangkitan virus COVID-19 serta kuat di dalam doa mohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama istiharkan dalam nama Yesus, pandemik COVID-19 akan berlalu dan kita akan kembali datang beribadah di rumah Tuhan seperti sedia kala. Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena dapat beribadah kepadanya seperti biasa walaupun secara online. Kita tetap dengan hati yang gembira memuji dan memuliakan namanya dan dapat mendengar dari sabda firman-Nya. Jemaat sekalian dan saudara seiman, acara kebaktian pada pagi ini akan berjalan seperti biasa. Dimulai dengan doa pembukaan dan diikuti dengan puji dan sembah dan seterusnya pemberitaan firman Tuhan oleh Deacon Jimmy Ayu. Norma baru, wang persembahan dan perpuluhan kita akan beri secara online ke akaun bank gereja seperti yang tertera di layar di akhir kebaktian ini nanti. Untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di atas berkat pimpinan Tuhan telah menyertai kami semua sehingga kami dapat datang beribadah kepadamu pada pagi yang indah ini. Terpuji namamu Tuhan. Seterusnya kami serahkan mereka yang mengambil bahagian di dalam kebaktian ini, baik tim pujian dan penyembahan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Deacon Jimmy Ayu. Tuhan, Engkau urapi mereka, Engkau memberkati mereka dan pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu untuk memberkati kami jemaat. Terpuji namamu Tuhan. Juga kami serahkan jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Mohon lawatan Tuhan, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan lawati, jamah mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa untuk memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Begitu juga Tuhan memberkati jemaat kami yang dalam masalah hidup. Kiranya Tuhan beri mereka jalan penyelesaian apapun masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau akan memberi jalan penyelesaian bagi mereka semua. Dan seterusnya kami serahkan anak-anak kami yang masih bersekolah. Mohon Tuhan memberkati mereka semua, beri mereka semangat rajin untuk belajar dan hikmat agar mereka sentiasa meningkat maju dalam pelajaran mereka dan lulus cemerlang dalam ujian-ujian yang akan mereka duduki. Terpuji namamu Tuhan. Juga kami mohon perlindungan daripada-Mu agar lindungi kami daripada masalah. Beri kami perlindungan daripada serangan penyakit khasnya virus COVID-19. Biarlah kami jalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya ya Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh amat baik. Haleluya. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya Tuhan, sungguh amat baik. Haleluya Yesus, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya Yesus, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
sungguh-sungguh baik, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh baik Engkau ya Tuhan. Sungguh amat baik Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami hendak bernyanyi ya Tuhan bagimu. Kami ingin bermazmur bagi Engkau ya Bapa. Selama kami hidup ya Tuhan. Karena Engkau layak ya Bapa, menerima segala pujian. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Hanya segala nyanyian dan pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Haleluya Tuhan. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Haleluya Yesus. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita nyatakan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku dan ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Mari kita naikkan sembah kita bagi Tuhan. Segala pujian kami, segala keagungan kami bagimu Tuhan. Hanya bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak. Engkau yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah-Mu. Kami tinggikan Sang. Karena Engkau Allah yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Segala pujian dan keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Inilah yang ku renungkan, yes Lord, setiap waktu. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Manis Kau dengar. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Yesus. Dan hati kami akan terus tetap bersuka karena Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami muliakan Engkau. Nama-Mu sungguh besar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik sepanjang kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan nyanyi pujian bagi-Mu.
Engkau Allah yang layak disembah. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kerana dari bulan Mac tahun lepas ataupun lebih kurang 1 tahun, walaupun negara kita ataupun negeri kita masih ada penularan wabak COVID-19, kita tahu bahawa Tuhan masih bersama dengan kita. Kita terus berdoa untuk campur tangan Tuhan dalam negara ataupun negeri kita untuk menangani pandemik COVID-19 ini. Dan oleh itu, saudara-saudari yang saya kasihi, tetaplah dan kuatlah iman kepercayaan kita masing-masing. Sudah 2 bulan kita masuk tahun 2021 ini dan perjalanan kita untuk tahun ini masih jauh dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita sepanjang tahun ini. Selama kita hidup dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita memang berusaha supaya kita disukai Tuhan dalam hidup kita. Berusaha supaya kita disukai Tuhan dalam apapun usaha kita. Baik usaha kita secara pribadi, baik usaha kita untuk keluarga kita, bahkan juga usaha kita bagi persekitaran kita. Supaya semuanya itu adalah untuk menyukai ataupun untuk memuliakan Tuhan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bersama pada pagi ini dengan satu tema, menjadi orang yang disukai Tuhan. Menjadi orang yang disukai Tuhan. Jadi ini terdapat daripada ayat firman Tuhan, yaitu daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan saya akan membacakan ayat-ayatnya. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membahagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, Allah tidak pernah meminta supaya kita disukai oleh rakan-rakan kita, ataupun disukai oleh teman-teman kita, ataupun disukai oleh orang-orang di persekitaran kita, ataupun disukai oleh semua orang. Tetapi Allah hanya meminta supaya kita menyenangkan hatinya ataupun melakukan kehendak-kehendaknya. Akan tetapi saudara-saudari, ketika kita hidup ataupun melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, kadangkala akibatnya kita akan dibenci oleh orang. Orang tidak suka dengan kita. Dan tidak kurang juga orang menyatakan kita sebagai orang yang berlebihan ataupun fanatik. Namun, apapun yang kita lalui ataupun yang
Di sudut lain, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang ataupun menjadi berkat bagi orang di persekitaran kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, di sini ada 4 perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini mengenai menjadi orang yang disukai Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang pertama ialah dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Ini kita boleh rujuk daripada ayat pembacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 2. Dan saya akan baca dia sekali lagi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3,000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudari dapat membimbing ataupun membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang baru percaya untuk bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Juga pengertian daripada buah-buah pertobatan adalah supaya ada perubahan hidup yang jelas sehingga berbeza daripada kehidupan yang lain ataupun orang yang tidak percaya. Supaya setiap orang yang sudah bertobat akan mulai hidup dalam kecucian. Dan mereka juga mulai hidup dalam kebenaran. Dan lebih-lebih lagi mereka tidak lagi hidup secara duniawi. Dan yang kedua yang saya ingin kongsikan bersama ialah mengutamakan kebersamaan dan hidup bersatu. Mengutamakan kebersamaan dan hidup bersatu. Ini kita boleh lihat daripada ayat pembacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 hingga 45. Dan saya akan baca sekali lagi. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membahagi-bahagikan kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudari yang saya kasihi, orang yang mementingkan dirinya sendiri, hidup tidak pernah puas. Mereka tidak hidup puas. Dia tidak akan merasa puas dengan apa yang dia telah dapat ataupun apa yang dia telah perolehi. Dan dia tidak akan merasa bahagia dalam keadaan apapun ataupun dalam suasana apapun, sebaik manapun. Dia tidak akan merasa bahagia dengan apa yang dia telah perolehi. Yang ada dalam fikirannya adalah hanya ingin menekan ataupun menyakiti hati orang lain karena dia mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudari, sifat mementingkan diri itu akan dapat ditaklukkan ketika kita berjumpa dengan kebenaran yang sejati, yaitu berjumpa dengan ataupun melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Perjumpaan dengan Kristus ataupun merendahkan diri kita membuat kita mempunyai rasa peduli ataupun prihatin yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh itu, mengutamakan kebersamaan dan hidup bersatu adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, saya ingin kongsikan ialah hidup dengan sukacita dan dalam ketulusan hati. Dan ini kita boleh lihat daripada ayat pembacaan kita tadi, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dan saya akan baca ayat ini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan mau supaya kita hidup dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Kehidupan zaman ini
ataupun kehidupan hari ini membuat orang semakin kehilangan ketulusan hati dan menjadi orang yang mudah curiga ataupun berasa sangsi. Orang juga boleh ataupun dapat saja menolak kehadiran kita dan tidak mau menerima kita, tetapi tidak dapat menolak ketulusan hati kita. Orang tidak dapat menolak ketulusan hati kita karena buah daripada ketulusan hati kita adalah buah kebaikan yang akan melahirkan rasa simpati. Oleh itu, saudara-saudari, hiduplah dengan sukacita dan juga dengan ketulusan hati. Yang keempat, harus mengalami kemajuan dalam kehidupan kita ataupun dalam segala perkara. Saya sebut sekali lagi, harus mengalami kemajuan dalam segala perkara. Saudara-saudari, kita telah mengenal Tuhan dalam hidup kita ataupun kita sudah menjadi orang yang percaya sekian lama. Dan kita harus mengalami kemajuan dan dalam kehidupan ataupun iman kepercayaan kita. Yang saya ingin nyatakan di sini juga supaya hidup kita dapat menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi rakan-rakan kita, menjadi berkat bagi jemaat kita, menjadi berkat bagi semua orang, supaya hidup kita disukai banyak orang. Harapan kita juga supaya hidup kita hari ini ataupun masa ini harus jauh lebih baik daripada kemarin ataupun hari sebelumnya. Yang saya ingin nyatakan di sini juga, yaitu ada perubahan yang semakin baik. Ada perubahan yang semakin sempurna sehingga akhirnya menjadi sempurna di dalam Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari, biarlah hari demi hari kita semakin mengalami banyak kemajuan dalam apapun yang kita lalui ataupun caburi. Jadi firman Tuhan untuk kita pada pagi ini yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini sampai di sini. Dan sebelumnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kerana kami berkesempatan beribadah pada pagi ini. Walaupun kami beribadah secara online, kami tahu Tuhan Engkau terus menyertai kami. Bapa kami di surga, kami berdoa, biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan kami selama kami hidup di sini. Kami tahu Tuhan Engkau akan terus bersama dengan kami dan Engkau akan terus menyertai kami. Bapa kami di surga, begitu juga kami berdoa, kami serahkan juga kiranya ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun sakit. Tuhan Engkau akan hadir dan Engkau akan menjamah setiap pribadi dan Engkau akan memberi kesehatan dan memberi kekuatan yang baru. Pulihkan keadaan kami Bapa kami di surga. Tuhan kami terus mendoakan juga dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, Tuhan terus menyertai dan bersama setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, dan inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian, terima kasih.